Swastiastu. Om Awiganamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tadastu Swaha. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Dharma Wacana serta peserta Lomba Dharma Wacana yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena dengan asungkartawara nugrahan Ida, kita masih diberikan kesempatan dan jalan untuk tetap melaksanakan Dharma dalam keadaan yang sehat dan tanpa kekurangan apapun. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Dayanti, perwakilan dari UKM KMHD Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah Dharma Wacana yang bertemakan implementasi pelaksanaan dana punya untuk mencapai kesejahteraan hidup, di mana dengan tema tersebut saya akan membahas salah satu topik yang cukup menarik untuk dibahas saat ini, yakni membantu sesama melalui dana punya di masa pandemi COVID-19. Umat sedharma yang saya hormati, seperti yang kita ketahui saat ini, bahwa seluruh negara di dunia tengah berjuang melawan pandemi COVID-19. Tak terkecuali di Indonesia. Efek yang dirasakan dari pandemi ini sangat terasa sekali di sektor ekonomi, di mana banyak karyawan yang di-PHK, serta kebangkrutan usaha yang terjadi di mana-mana. Akibatnya, perekonomian setiap keluarga menjadi sangat lemah akibat pemasukannya yang berkurang. Masyarakat ekonomi kelas bawahlah yang paling merasakan pandemi ini, di mana untuk mendapatkan sesuap nasi saja masih terasa sulit bagi mereka. Bahkan ada beberapa anak yang terpaksa putus sekolah karena ketiadaan biaya dari orang tuanya. Di samping mereka yang merasa kesulitan, tentunya masih banyak yang dalam taraf hidup berkecukupan. Mungkin salah satunya di antara kita. Oleh sebab itulah, kita perlu melaksanakan ajaran dana punya. Ajaran ini selain untuk meningkatkan serada dan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, juga untuk mensejahterakan sesama umat. Lantas, apakah yang dimaksud dengan dana punya tersebut? Umat sedharma yang saya hormati, dana punya berasal dari dua kosakata, yakni kata dana dan punya. Dana berarti pemberian, sedangkan punya berarti selamat, baik, indah, dan suci. Jadi, pengertian dana punya adalah pemberian yang baik dan suci dengan tulus ikhlas sebagai salah satu bentuk pengamalan ajaran Dharma. Dana punya merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan serada dan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Dikatakan, dana punya merupakan puncak kehidupan beragama di zaman Kali Yuga saat ini. Hal ini disebutkan dalam kitab Manawa Dharma Sastra, Mandala 1, Sutta 86,
yang berbunyi sebagai berikut. Dapah paran kirta yuge, treta yam jenana mucyate, dua parayanya mayawahur, dana mekam kala yuge. Terjemahannya, puncak keagamaan pada zaman Karta, yaitu dengan tapa. Kemudian pada zaman Treta, dengan jenana, upacara yadnya pada zaman Dwapara, sedangkan pada zaman Kaliuga saat ini, yakni dengan dana punya. Melakukan dana punya dapat dilakukan kapan saja yang kita inginkan. Namun, di dalam kitab Sarasa Muscaya dijelaskan hari-hari baik untuk melaksanakan dana punya. Yang pertama yaitu Daksinayana, waktu matahari mulai ke arah selatan, tepatnya Purnama dan Tilam. Yang kedua yakni Uttarayana, waktu matahari mulai ke arah utara, tepatnya Purnama dan Tilam. Yang ketiga yakni Wiswakala, waktu matahari tepat berada di garis khatulistiwa, tepatnya Purnama dan Tilam. Dan yang keempat yakni pada saat gerhana bulan maupun gerhana matahari. Berdana punya pada hari-hari tersebut, maka pahalanya akan lebih utama dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Meskipun kita dapat melaksanakan dana punya kapanpun yang kita inginkan. Umat sedharma yang saya hormati, kita dapat mengimplementasikan ajaran dana punya ini kepada saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Contohnya saja, kita dapat memberikan bantuan berupa sejumlah uang yang dapat dipergunakan oleh mereka untuk membeli makanan. Tidak terbatas pada materi saja, dana punya juga dapat berbentuk non-materi, yakni dapat berupa tenaga, waktu, keahlian, serta dorongan moral. Yang terpenting adalah ketika kita melaksanakan dana punya, didasari oleh rasa tulus ikhlas. Dengan berdana punya secara tulus ikhlas, maka akan membawa kesejahteraan bagi yang memberikannya atau yang melakukan dana punya tersebut. Hal ini digambarkan dalam kitab Rigveda, Mandala 1, Sutta 52, Sloka 6, yang berbunyi sebagai berikut. Dakshina Shwam Dakshinagam, Dadati Dakshina Chandram, Utayathiranyam, Dakshinam Vanuteyuna Atma, Dakshinam Warma Kemute Wijana. Terjemahannya, pemberian yang bersifat persembahan akan menghasilkan kuda-kuda, sapi betina, perak, dan emas. Ia menghasilkan padi-padian yang berlimpah. Jiwa kita yang mengetahui hal itu dengan baik, maka memakai kemurahan hati sebagai baju baja atau pelindung diri. Dengan berdana punya, kita akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Di antaranya, kita dapat meningkatkan serada dan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, kita dapat mencapai kesejahteraan hidup. Dan yang ketiga, kita dapat menumbuh kembangkan sikap kepedulian sosial kita terhadap sesama. Dan kita juga akan dimudahkan jalannya ketika kita bersatu kembali kepadanya. Umat sedharma yang saya hormati, dana punya
merupakan salah satu kegiatan yang mulia karena akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita. Orang yang suka berbuat baik, maka akan mendapatkan pahala yang berlimpah, serta mencapai kesejahteraan hidup. Dana punya merupakan salah satu kegiatan yang mulia yang dapat menumbuhkan sifat kedewan-dewan atau Dewi Sampat di dalam lubuk hati si pemberi maupun si penerima dana punya tersebut. Oleh sebab itulah, mari kita melaksanakan ajaran dana punya ini dengan sepenuh hati dan segenap jiwa. Karena dana punya merupakan kewajiban yang utama di zaman Kali Yuga saat ini. Demikian Dharma Wacana yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Semoga Dharma Wacana yang saya bawakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om